Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Fadilah dari kelas MB1C. Di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Ibu Putri Atika. Mengapa kolonial memecah masyarakat menjadi beberapa kelompok? Apa tujuannya? Mengapa Soeharto memberikan hak khusus dalam bidang ekonomi kepada etnis Cina sembari mendiskriminasikan hak sipil mereka? Masyarakat Indonesia pada masa kolonial Eropa dibedakan dalam beberapa golongan atau garis warna. Garis warna atau perbedaan warna kulit pada tanah jajahan sangat ketat diberlakukan oleh kolonial Eropa. Pemerintahan kolonial Belanda umpamanya membagikan golongan sosial di Indonesia berdasarkan kepada hukum dan keturunan atau status sosial. Pembagian masyarakat menurut hukum Belanda terdiri atas golongan Eropa, golongan Indo, golongan Timur Asing, dan golongan Bumiputra. Pembagian masyarakat menurut keturunan atau status sosial terdiri atas golongan bangsawan, pemimpin adat, pemimpin agama, dan rakyat biasa. Berdasarkan golongan sosial tersebut, orang-orang Eropa dianggap sebagai ras tertinggi. Kedua, orang-orang Indo atau turunan pribumi dan Eropa. Ketiga, orang-orang keturunan Timur Asing atau Cina, dan terakhir orang-orang pribumi atau Indonesia. Posisi Indonesia yang berada pada urutan paling rendah masih juga dibedakan. Kedudukan seorang pribumi tersebut dalam perkembangannya dibedakan pada aspek keturunan, pekerjaan, pendidikan. Pembagian kelas tersebut sebenarnya untuk menunjukkan pada kaum pribumi bahwa bangsa berkulit putih kedudukannya jauh lebih tinggi dari kulit berwarna. Sebagian kecil etnis Tionghoa di Indonesia pada masa Soeharto menikmati berbagai fasilitas investasi sehingga menjadi sangat kaya. Sekelompok kecil ini akhirnya dianggap sebagai representasi seluruh etnis Tionghoa, sebagai kelompok yang memiliki kekuasaan dan punya kekayaan dengan cara yang cula. Jatuhnya FOC pada tahun 1799 membuat kekuasaan politik Nusantara diserahkan kepada pemerintah kolonial Belanda pada masa itu. Kegiatan ekonomi dalam skala besar, khususnya dalam bidang perdagangan, berada di tangan orang Eropa. Orang-orang Tionghoa dan orang-orang non-Nasrani lain tidak diperbolehkan memperdagangkan barang produk Eropa, Amerika, Afrika secara langsung. Orang Tionghoa hanya boleh menjadi pedagang perantara antara pedagang besar orang Eropa dan penduduk pribumi. Situasi seperti ini hanya terlihat sampai tahun 1870, ketika sistem tanam paksa dihapus dan liberalisasi ekonomi Hindia Belanda dimulai. Dari sini, seterusnya, kegiatan ekonomi pengusaha Tionghoa kembali marak dan maju, khususnya dalam bidang industri dan perdagangan menengah. Menjelang kemerdekaan Indonesia, yakni pada pendudukan Jepang, kesadaran atas etnisitas semakin diperkuat. Golongan Tionghoa diurus secara terpisah dari penduduk pribumi, serta didorong agar memetakan identitas etnisnya. Keadaan seperti ini membuat kurang interaksi antara orang Tionghoa dan pribumi, hingga muncul berbagai stereotip antara kedua golongan tersebut. Orang-orang pribumi memandang orang Tionghoa sebagai kelompok eksklusif yang hanya mementingkan keuntungan dan bisnis. Sementara orang Tionghoa memandang orang pribumi sekelompok masyarakat pemalas dan pemeras, karena orang-orang Indonesia pribumi yang mendapat kedudukan tinggi dalam pemerintah sering memeras pengusaha Tionghoa. Beberapa faktor sering menyebabkan kerusuhan anti Tionghoa. Hanya ini bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Jika video ini ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.